Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yadi, apa kabar? Alhamdulillah. Ya. Sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, kita kembali jumpa nih dengan advokat senior Juju Purwantoro. Kali ini kita akan akan mengupas tuntas soal nasib warga Kampung Susun Bayam. Nah, kita langsung ngobrolin dengan advokat kita. Assalamualaikum Pak Juju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bang Juju? Alhamdulillah Pak Yadi, baik-baik. Iya. Ini nampaknya nasib warga Kampung Susun Bayam tidak akan selesai-selesai. Bahkan yang ada itu saya kemarin baca di media mana, saya agak lupa, mungkin Bang Juju tahu, Iya. yaitu soal Salah satu media ya? Ya, salah satu media. Ya kalau mau disebutkan nggak apa-apa karena kan ini sudah sifatnya umum, yaitu ada narasi yang sifatnya fitnah, dan ini bukan yang pertama dan terakhir, dan ini terus-terusan dilontarkan oleh para pejabat di lingkungan DKI Jakarta, Pemda DKI Jakarta. Itu kemarin adalah dari narasi dari Sekda. Nah, boleh Bang Juju, Sekda DKI berarti ya? Sekda DKI atau dari kecamatan ini? Sekda Sekda ya? Pemprov ya? Oke. Gimana nih Bang Juju kira-kira? Ya, terima kasih Pak Yadi. Jadi betul apa yang sudah diingatkan oleh Pak Yadi tadi, bahwa kalau kita membicarakan persoalan warga di Kampung Bayam di daerah Jakarta Utara itu, Ya. dan lokasi, di iya Papanggo. Pak, lokasinya sebetulnya pas seberang dari Stadion JIS. Bukan di seberang, nempel. Hampir nempel malah ya. Nempel Jakarta itu. International Stadium ya. Iya, itu Malah nempel. menurut kita, hitungan kita nggak sampai 50 meter ya. Nggak nyampe, Nggak nyampe. nempel. Di pagernya itu langsung. Iya. Gitu. Nah, kenapa nempel? Karena memang dari awal ya, rencana pembangunan JIS itu tadi, kita sebut JIS itu, memang dijadikan satu area atau satu komplek dengan sebutlah rumah susun ya. Kita sebut rusun Kampung Bayam itu. Iya. Karena kenapa seperti itu? Karena pada waktu era gubernur yang lama, Pak, Anies Baswedan. kebetulan Gubernur Anies Baswedan sekitar tahun 2021 itu ya. Iya. Nah, sekitar bulan Maret lah kira-kira begitu. Memang beliau sudah terang benderang ya. Iya. Clear menyatakan bahwa dimulainya awal proses pembangunan Jakarta International Stadium itu, Iya. JIS, itu memang beliau sudah katakan, sebetulnya sudah nyatakan. Ada kok Pak, buktinya di berbagai media. Betul. Banyak, di YouTube, di media. Ada. Nah, kira-kira hampir 3 tahun yang lalu ya. Iya. Nah, 3 tahun. Mei 2021 itu. Dan itu berseliweran, di mana media sosial itu hampir semua memuat fakta. Iya nggak? Soal fakta-fakta yang tadi. Iya, Bang betul Juju. sekali. Jadi artinya beliau pada waktu menjabat sebagai Gubernur DKI itu memang disiapkan sebenarnya, sudah diperhitungkan Pak ya. Iya. Nasib warga yang berdampak akan terkena gusuran Pak. Ya. Jadi warga asli Kampung Bayam itu yang berjumlah sekitar mungkin 200 kepala keluarga lebih Pak ya. Kalau di catatan pertama ketika terjadi dialog itu 123 Iya. kakak. Betul. Jadi 123 plus lah kira-kira seperti itu. Iya. Nah, itu yang dari awal sudah diinformasikan, kemudian diajak dialog lah begitu Pak ya, Iya. oleh Pemda. Pemda. Pada saat itu juga diperhitungkan bagaimana nasib mereka setelah adanya terkena dampak pembangunan proyek JIS tadi. Dan pada saat itu memang seorang Gubernur Anies itu sudah menyatakan, menjanjikan ya, bahwa jangan sampai katakanlah warga yang akan terdampak
pada pengusaha itu menjadi tersingkirkan Pak, atau jadi hilang sebenarnya. Iya. Nah, dari area situ. Jadi beliau menyebutkan dengan istilah tuh nantinya akan menjadi dalam istilah asingnya tuh living example. Ya. Nah, jadi artinya warga yang tadinya asal mulanya adalah para petani sebetulnya, ya petani sayur kan gitu Pak. Bahkan ada yang menanam padi juga. Ya. Saat itu menanam padi ya. Nah, itu jangan sampai mereka tergusur sedemikian rupa gitu Pak. Nah, itu dipikirkan dari awal, sejak awal oleh seorang Anies gitu ya. Nah, faktanya sebelum beliau mengakhiri masa jabatannya pun pada sekitar akhir 2022 ya Pak ya, Iya. sekitar September Oktober begitu. Iya. Itu pun juga sudah diperjanjikan secara resmi gitu pada warga Kampung Bayam, mereka akan menempati rumah susun yang sudah jadi pada waktu itu. Iya. Ya Pak ya, sudah jadi dan secara seremonial itu sebetulnya sudah disampaikan ya oleh Pemda ya, baik itu Pemda DKI maupun melalui badan usaha milik daerahnya Pak. Ya. Jakarta, Jakpro. Jakarta Propertindo, Propertindo yang atau biasa Jakpro. singkat Jakpro. Ya. Jadi di depan para pejabat itu, pemerintahan itu sudah secara simbolis padahal Pak, Ya. diberikan kuncinya juga pada setiap warga itu. Ya. Ya, diberikan kuncinya, termasuk juga nomor urut kamarnya masing-masing. Ya. Nah, dan masing-masing orang itu masing-masing calon penghuni pada waktu disebutnya. Itu secara seremonial Pak ya, mereka sudah berdiri di kamar masing-masing Pak. Ya, waktu itu saya ingat itu peresmian. Peresmian. Waktu peresmian Gubernur Anies meresmikan Kampung Susun Bayam. Ya, Cuman itu. tinggal satu masalahnya, yaitu belum diserahkan kunci baru secara simbolik. Pada waktu Gitu. simbolik seremonial itu masing-masing sudah diberikan Pak Dan sebetulnya. betul sudah Jadi, sudah ada ya, listnya Warga yang terprogram itu ada sekitar 60 kepala keluarga. saat itu. Apa artinya terprogram? Ya. Tapi yang 60 kepala keluarga itu memang dijadikan semacam binaan atau partner begitu Pak, Ya. oleh Pemda DKI. Ya. Kenapa partner? Karena mereka terseleksi yang 60 orang khusus ya Pak ya. Ya. 60 warga ini diseleksi, diberikan pelatihan Pak. Bahasa Inggris Nah, ada, Inggris ada, manajemen ada, Manajemen ada, koperasi. koperasi Nah, ada. itu sudah terbina, artinya sudah tersusun, terprogram era pemerintahan Anies Baswedan. Anies Baswedan. Sejak awal 2021 itu awal dimulainya pembangunan Pak. Iya. Jadi tidak serta-merta, tidak ujuk-ujuk lah bahasa Jawa. Iya. Ya Pak, seperti apa kata Direktur Jakpro sekarang ini Pak Iwan Takwin ya, Iwan Takwin, ya, Iwan Takwin iya. begitu mengatakan bahwa baru-baru ini Pak, itu sekitar tanggal seminggu yang lalu lah Pak ya. Ya. Nah, itu ada diskusi, beliau menyatakan Pak Iwan Takwin itu sebagai direktur Pak ya, Ya. itu utama Jakpro, bahwa nantinya warga akan diprogramkan oleh Pemda DKI begitu ya, akan dipindahkan atau alternatif pindah gitu Pak ya, dari beberapa rumah susun yang sudah ada sekarang ini ya, misalnya Cilincing Di Nagrak itu kalau misalnya di Nagrak, Ya. kira-kira begitu. Mm-mm. Atau PJ Gubernur sekarang Pak Heru Budi. Heru Budi juga sudah bicara bahwa oh ya nanti kami akan bangunkan, kan nanti Pak, Iya. kita nggak tahu. Di mana beliau mengatakan anggaran tahun 2025. 20 ya. Ya, mereka terus kalau mau dibangun, mereka mau dipindahkan lagi ke Huntara. Ya. Ini kadang-kadang Huntara Pak, itu hunian sementara. Hunian sementara. Jadi hunian untuk para warga sebelum menempati rumah Ya. susun Kampung Bayam itu. pakai logika akal sehat nih. Ini sudah ada bangunannya, kenapa harus bangun yang baru lagi? Ini kan nggak pakai akal sehat. Ya. Si Heru Budi. Iya, itulah sebetulnya kalau kita kembali mengacu kepada hukum itu kan ada pada waktu dua pihak mengadakan suatu kesepakatan Pak, karena Ya. kan ada perjanjian tuh. Perjanjian. Nah, itu sebetulnya udah mengikat secara hukum. Mengikat baik kepada Pemda sendiri, ya dalam hal ini diwakili oleh Jakpro, Ya. maupun kepada warganya. Kampung Susun Bayam. Apa bukti secara hukum? Tadi udah secara seremonial diserahkan kuncinya, ya kan, udah diumumkan kepada publik. Ada list, daftar listnya. Ada daftar list nama-namanya, masing-masing si A, si B itu menempati ruang kamar nomor berapa, itu ada semua. Ya. Kok ya serta-merta begitu bisa-bisanya seorang PJ jabat ya, pejabat gubernur, Pelaksana harian. pelaksana harian lah. Dia bukan gubernur loh Pak, jangan Artinya salah. sebetulnya kalau menurut aturan pemerintahan daerah ya Pak ya, yang ada
keputusan apa ya? Keputusan, atau iya. atau komitmen apapun yang sifatnya formal begitu. Iya. Formal dalam arti katakanlah merubah atau memperbarui suatu program atau perjanjian sebelumnya, Pak. Iya. Memang sudah diprogramkan. Kan seperti itu. Jadi seorang Heru tadi, Heru Budi. nah, Heru Budi. Mungkin sekarang menginjak 15 bulan, Pak. Nah, itu kan sebenarnya kalau 15 seorang bulan nggak pernah ketemu warga, Pak. betul. Nggak Nah, pernah nemuin warga, warga juga minta ketemu juga susah, susah. dan tidak mau temui. Dan yang selalu narasinya adalah bertolak belakang dengan fakta yang terjadi di Kampung Susun Bayam. Itu yang PJ Gubernur ini kan seorang pejabat publik, Pak, yang seharusnya mengayomi, Iya. ya melindungi warganya begitu, bukan malah menjauhi dan terkesan apa, Pak, arogan. Gitu. Arogan. Ya, seperti era kolonial kayak jadinya. Maklum, Pak, ini kan si Heru Budi kan bukan dipilih oleh rakyat, tapi dipilih oleh Itu yang harus dipahami. dipilih oleh Joko. Joko Widodo, Pak ya. Iya, saya memang Ini kan menyebutnya Joko. harus dipahami bahwa beliau dia seorang yang memang ditugaskan dari pusat begitu ya, Iya. tidak dipilih oleh tadi Rakyat. saya dibilang tidak dipilih oleh rakyat, tapi kok begitu arogan, ya, kelihatan Iya. angkuh sekali kepada rakyat sendiri, katanya rakyatnya lah selalu begitu. Ya. Tidak pernah menemui, Pak, sampai Betul. hampir 15 bulan ini, Pak. Dan itu ada batas waktu. Sudah disurati, Ya. sudah ditelepon, Ya, bahkan sudah selalu dipanggil kan? Selalu dikatakan bicara sama wali kota saya. Ya, dan Atau sudah dipanggil kan untuk dipanggil. audensi kan? Sudah dipanggil juga oleh DPRD DPRD. DKI. Iya, tidak datang. Tidak datang juga. Waduh, benar-benar Tapi ini. saya seorang direktur Jakpro seperti Iya, itu. ini benar-benar si Heru Budi ya. Nah, terus kemudian kan sebetulnya seorang pejabat sementara atau pelaksana harian tadi, itu kan ada masa batas waktunya cuma 4 bulan untuk Iya. menjabat. Dan ini kok bisa diperpanjang sampai Ya. 1 tahun? Ini kan sebetulnya rejim ini maunya apa sih sama warga pribumi? Ini warga pribumi semua loh, Pak. Ya, itu Nah, tadi loh. katanya orang Jawa kan saya nake undele dewe kan. Saya nanya Hah? udah Dewi. Yang undele dewe kan seperti itu. Seperti itu dia menguasai segala sesuatunya. Terus saya dengar-dengar juga katanya anggaran DKI yang di eranya gubernur yang lama disebutkan itu malah berlebih, Pak ya. Berlebih Sekian triliun. 81 triliun. Oh, begitu di jabat PJ katanya kurang kan? Untuk membangun sarana dan prasarana DKI itu anggaran yang ada kurang, kan aneh itu. Bangun apa? Yang ada ngerusak trotoar. Nah, yang kemarin Saya membuat dengar dibongkar-bongkar ya, terus jalur sepeda. Nah, Terus sama nama angkutan diganti-ganti, Pak. diganti. Ini maksudnya apa? Menghilangkan jejak seorang seorang Anies Baswedan atau apa? Kan begitu. Iya. Nah, jadi kembali ke fakta lagi, materi kita bicarakan terhadap klasik warga itu, Pak. Karena dia yang jelas akses sangat sulit sekali. Ya. Kemudian akses masuk ke rusun tadi, karena mereka sudah masuk, terpaksa masuk Ya. dengan dipaksa. Ya. Karena memang sebagian besar kamar tidak terkunci. Akhirnya Tidak mereka terkunci. terpaksa Memang masuk. nggak ada yang dikunci, Pak. Dan itu mempermasalahkan pihak kepolisian, Pak, berwajib. Ya. Kan dianggap masuk tanpa Izin izin atau secara tidak sah. memasuki wilayah orang. Nah, iya itu. Sampai katanya. sempat dipanggil sama pihak kepolisian di Sampai akhir 3 kali ya. akhir tahun kemarin diperiksa. Kira-kira seperti itu. Ini drama rejim yang paling kocak ini. Iya, jadi apa kalau istilah Bapak ini kan jangan tega terhadap warganya gitu, Pak. Iya, dia warga pribumi. Iya. Dia nenek moyangnya lahir di situ. Iya. Kecuali dia datang dari Tiongkok tuh. Nah, Orang ada yang Sun tuh. ngapain datang, Pak? Tiongkok sini. Ada yang datang, Pak? Ada, Pak. Kan banyak tuh di PIK ada. Oh. Banyak bersembunyi di sana. Airport juga masuk, saya dengar dari dan- berbagai airport masuk gitu. Iya, dan tanpa izin mereka mendapat karpet merah. Sementara sama warga pribumi sendiri, waduh. Bapak pengen tahu, Pak, apa kata warga Kampung Susun Bayam tentang hunian sementara? Huniannya itu tidak lebih baik dari kandang babi katanya. Masya Allah. Dan itu rencananya kalau si Heru Budi mau membangun lagi, mereka akan dikembalikan ke sono lagi. Kan kemarin seperti yang terjadi dialog kan? Dan itu juga Bapak mengingatkan saya bahwa persoalan biaya hunian itu yang diberikan kepada seorang Furkon kita sebagai koordinator. Nah, itu yang tadi dinarasikan oleh Sekda. Itu kan dimasalahkan. Ya. Katanya seolah-olah seorang Furkon sudah mendapatkan kompensasi untuk pembangunan hunian sementara tadi. Iya. Begitu. Dan tidak jelas kata pertanggungjawabannya. Padahal jelasnya itu dibangun dengan apa, Pak? Perkakas atau ya peralatan bangunan sederhana atau apa, Pak, namanya? Bangunannya itu Material dengan material yang sangat sederhana. Itu jelas ada laporannya. Ada. Kemudian juga ada informasi bahwa seorang Furkon itu dapat motor, Pak, ya? Sepeda motor. Sepeda motor. Iya. Nah. Ini kan yang tadi saya sebutkan di awal. Ini fitnah. Oh, Nah, gitu. fitnah.
fitnah yang selalu bertebaran tidak sesuai fakta yang seperti yang Dan lebih kejam lagi, ada informasi di media massa tersebut, Ya. itu bahwa seorang Firkon sampai bisa membeli motor, 2 rumah. beli dua rumah, bisa beli. Katanya. Sekarang saja masih rumah kamar satu aja masih nggak jelas, kok bisa dikatakan sebagai 2 rumah. Logikanya kalau punya rumah 2, Pak, ngapain dia ngotot untuk tinggal di rumah susun? Iya, Kampung artinya Bayam? tega sekali kalau seorang wali kota ya Pak ya? Nggak tahu sekda katanya. Oh, sekda, maaf, sekda DKI begitu. Ah. Ya, mengatakan seperti itu tanpa cek and recheck lebih dahulu. Iya. Kemudian itu ditujukan atau disangkakan ya Pak ya? Kan difitnahkan kepada seorang warga negara kecil, warga Iya. negara miskin di ibu kota seperti ini. Iya, betul. Ya, ini betul-betul fitnah, dan kami sedang memikirkan ya, menyusun untuk menggugat atau melakukan langkah-langkah hukum Pak ada persoalan ini. Iya. Secara Kira-kira perdata gitu. kalau gugatan berarti. Iya, kita coba secara perdata. Walaupun tidak tahu kemungkinan kalau ada pidana kita akan laporkan ke proses secara pidana. Ya. Nah, kita kembali ke laptop tadi. Soal fitnahan. Kalau selalu dinarasikan selalu dengan muatan fitnah ini, kira-kira apa yang bisa dibayangkan nasib dari warga Kampung Bayam kelak, Pak? Nah, dari tinjauan sisi hukumnya bagaimana? Iya, tadi seperti di awal kami ungkapkan di sisi paling nggak secara perdata ya. Iya. Itu sudah jelas betul-betul semua ya tentang kesepakatan, kemudian Iya. dokumen-dokumen semua ada dari Iya. awal ya, Pak. Awal Betul. dari mulai pembangunan sampai proses pembangunan, dan warga itu juga memang dijadikan partner mitra Betul. oleh Pemda. Jadi bukan dari mana-mana, bukan ujuk-ujuk tadi bahasa saya, tiba-tiba ya, Ya. orang ini warga kok begitu selesai katanya si baik itu wali kota Ya. ya, Jakarta Utara, baik itu sekda, Iya. baik itu direktur Jakpro ya, Iya. itu mengatakan bahwa peruntukan rumah susun itu yang sudah terbangun itu adalah peruntukannya untuk singkatannya HPPO, Pak. Iya, Nah, hunian pekerja pendukung operasional. Ini kok baru sekarang digaung-gaungkan loh. Kemarin setahun dua tahun lalu nggak pernah diomongin gitu. Kemana wae atuh? Kira-kira untuk warga mana? Untuk warga mana? Warga planet. Oh, Pak. Jadi dari langit. Ya, itu. Kok bisa-bisanya seperti itu? Kok tega-teganya seperti itu? Ya, janganlah diburu-buruin lagi, jangan dijadikan janji kosong lagi warga di Jakarta, bukan dari tadi, bukan dari warga di planet ya Pak ya. Dibilang akan dibangunkan lagi, kita nggak tahu kapan lagi. Belum tentu juga seorang Heru tadi ya. Heru. Belum tentu menjabat PJ terus. Atau Iya. mau jadi gubernur DKI gitu. Mungkin. Kalau ada yang milih. Iya, kalau ada yang milih. Kalau ada yang milih. Jadi- Kemarin kan yang milih cuma Joko. Seperti itu. Yang milih seorang presiden ya. Nah, jadi mohon PJ gubernur tahu diri, dan kalau kita masih punya rasa kemanusiaan, Iya. datanglah. Mereka menunggu, Iya. ya, menunggu uluran tangan atau bukan uluran tangan ya, Iya. menunggu komunikasi, ya, dari katanya bapaknya warga DKI. Warga DKI. Datanglah. Jadi jangan lagi memperalat atau seolah-olah menyuruh-nyuruh bawahannya, Bawahannya ya, camat lah, lurah lah, atau Jumat sekda lah. lurah, Wah. saya sebuah. Silakan menghadap. Kemarin baru minggu lalu Pak bilang Pak akan diselesaikan oleh Jakarta Utara. Wali Kota Jakarta Utara kan seperti itu, dan kami sempat hadir. Iya. Dan tidak ada solusi Pak. Iya, Ya, betul. tidak solusi karena ujung-ujungnya Wali Kota Jakarta Utara yang pada waktu itu melalui sekretarisnya Pak ya, Iya. sekretaris itu mengatakan oke, silakan warga kira-kira kalau memang bisa pindah atau dimungkinkan sementara di rumah susun yang ada, silakan. Itu tuh lama ini warga karena sudah tidak ada harapan lagi Pak ya, Iya, untuk bagaimana nanti betul. kehidupan selanjutnya, bagaimana pendidikan anak-anak, itu kan berat sekali Pak. Nah, kalau pengen tahu Pak, kita tolong ini juga pejabat DKI, ini jangan memproduksi hoax lah, jangan memproduksi fitnah. Apa itu Pak hoax Pak? Ada hoax, ada fitnah. Loh, hoax kan kabar bohong. Lah, kan apa yang dinarasikan oleh para pejabat yang sekarang ini kan hoax semua. Apa itu Pak? Konkretnya? Misalnya, yang tadi bahwa Furkon sudah menerima kompensasi. Iya. Terus sebagian warga juga sudah setuju. Padahal itu kan bukan warga yang mereka bina, itu adalah warga lain. Ada konsekuensi hukumnya loh Pak itu. Oh, betul Iya, itu. nggak sembarangan. Jangan Fitnah sembarangan orang. fitnah orang. Nah, kalau pengen tahu bahwa sebetulnya Anies ini kan sudah melibatkan jauh sebelum JIS
berdiri. Bahkan seorang Anies itu menyamar sebagai tukang ojek, sebagai warga biasa, menemuin warga Kampung Bayam. Apa yang dibutuhkan? Dimanusiakan lah ya. Dimanusiakan. Apa yang dibutuhkan oleh warga Kampung Bayam? Makanya tadi Pak ada pelatihan, pelatihan, terus ada les bahasa Inggris, bahasa Mandarin, pelatihan untuk menjernihkan air. Makanya masih bersyukur pelatihan yang diberikan oleh Anies Rashid Baswedan sekarang berguna sekali. Listrik dan air dimatikan sejak seminggu setelah Pak Anies tidak menjabat lagi. Nah, termasuk ini Pak, kalau Bapak ingat, untuk membangun Kampung Susun Bayam pun dilibatkan, seperti Bapak tadi baca, surat per surat. Iya enggak? Diundang, belum mau melaksanakan pembangunan kalau belum berdialog dengan warga setempat. Itu hebatnya Anies Pak. Nah, ngomong mau bangun lagi, pakai akal sehat dong. Ngomong rekam jejak gampang banget, jejak mau dihapuskan begitu saja. Waduh, demikian tegas sama warga masyarakat kecil, golongan masyarakat kecil begitu. Yang sampai saat ini juga nggak jelas pekerjaan mereka seperti apa. Belum jelas Pak. Kalau informal itu mereka atur tata kerjanya itu. Kalau dia nggak suka sama Anies, jangan dong warga Kampung Susun Bayam ini jadi korban, Pak. Seharusnya ya pejabat-pejabat yang namanya Jakpro KPM dari DKI berikanlah paling tidak sumbangan ala kadarnya, misalnya sembako atau apa. Mereka tidak adil Pak sampai saat ini saya. Oh, kemarin ada kemanusiaan dari mereka Pak. Ya, rasa kemanusiaan kemarin ada tapi bukan dari Jakpro. Dari sama aja dari relawannya Anies, yaitu melalui Dapur Amin. Mereka sudah, saya baca itu. Ya, mereka sudah konkret Pak. Beras. Saya lihat di videonya itu. Air minum, air mineral. Berapa dus itu ada 20 dus, gede banget. Terus kemarin pun digelar Dapur Amin, makan bakso dan makan bubur kacang hijau, Pak. Artinya lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti itu yang lebih mempunyai rasa empati. Yang seharusnya ini menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah DKI dalam hal ini. Sekarang nggak ada Pak. Kalau menurut catatan kami himbau juga kepada DPRD DKI yang punya wilayah dan punya warga itu juga, tolong segera dibantu juga gitu. Kami juga udah dengar janji-janji Pak, DPRD DKI akan bantu. Tapi sampai hari ini belum ada. Iya, saya ingat itu waktu itu kunjungannya kan bareng kita. Kunjungan juga. Dan saya ingatkan juga kepada rekan-rekan atau teman-teman DPRD. Itu nasib warga Anda terlunta-lunta nggak karuan itu. Betul. Di depan mata Anda itu di DKI loh Pak. Tanjung Priok loh. Betul. Nah, begitu Pak. Sampai sekarang belum ada kejelasan untuk bantuan kemanusiaan. Ya kan. Nah, apalagi Pak, ini yang benar-benar sangat urgent buat warga Kampung Bayam ini. Yang jelas ini kan sedang mengalami menjelang pemilu. Menjelang pemilu, kalau ini tidak diantisipasi, bukan tidak mungkin ini bisa menjadi pemantik bom waktu. Oh iya dong Pak. Sekarang logikanya nggak usah ratusan kepala keluarga, satu kepala keluarga aja bisa menjadi pemantik. Contohnya di Amerika Serikat kan, ketika seorang negro ditembak bisa satu negara heboh. Hati-hati. Ya, janganlah sampai seperti itu ya. Betul. Karena lebih dari 60 kepala keluarga dikali 3 sampai 200 hampir warga 180 iya. Dan itu pribumi. Sekali lagi ini pribumi, warga asli keturunan dari Kampung Bayam Pak. Meskipun nenek moyang mereka ada yang dari Banten, ada yang dari Timor, dari mana? Flores. Ada. Betul. Dari Jawa dari Sunda, dari Padang ada. Bayangin aja. Tapi yang jelas mereka sudah tinggal di sana lebih dari 10 tahun di Kampung Bayam. Lebih Pak. Bapak moyang mereka yang mengawalin di situ udah puluhan tahun Pak, bahkan mungkin 30 tahun lebih. Gitu. Ya. Jadi gimana nih penutupnya? Intinya adalah yang sangat urgent ya begitu. Emergensi lah boleh kita katakan. Pertama adalah pemerintah daerah Amerika itu pikirkan nasib warga kalian gitu, seperti itu. Maksudnya pikirkan tuh perutnya lah, setidaknya seperti itu. Yang kedua, secara hukum itu mereka sudah absah sebetulnya ya untuk memiliki atau kalau memasuki kamar-kamar di rumah susun Kampung Bayam itu. Ya, hanya saja mereka tuh Pemda sudah beralasan ya, kalau Jakpro mengatakan ini masih wewenang
Pemda DKI, Ya. menjadi wewenang Pemda DKI. Pemda mengatakan ini masih menjadi urusan Jakpro. Jadi karena dipimpong. dipimpong kira-kira bahasa punya gitu. Ini masalah manusia, Pak. Ya, jadi mohon ini segera diakhiri atau setidaknya setelah pemilu ini kami akan mempersiapkan untuk mengajukan gugatan baik secara perdata atau secara pidana. Betul Pak, dan ini harus Kira-kira segera begitu. diakhiri Pak, dan harus segera diakhiri. Ya. Bapak pengen dengar ketika mereka berdoa Pak? Saya pernah Oh, Bapak pernah berkunjung situ ya? berkunjung 2 kali apa 3 kali, dan Oke. insya Allah saya mau menginap di sana. Mendengar langsung, Mendengar langsung melihat langsung. doa mereka itu cuma satu. Ya Allah, moga-moga orang yang zolim terhadap warga kampung Susun Bayam, anak cucunya itu lebih menderita dari mereka. Wah, naudzubillah dong, Pak. Naudzubillah. Naudzubillah. Ada rekaman. Semoga video. nggak terjadi itu. Ya, itu ada rekaman dalam video saya. Dan dia dengan Dan ingat Pak, Iya, hadis tadi betul. Islam Pak, Nabi Ya. Muhammad itu bahwa doa orang yang Terzolimi. terzolimi atau orang susah itu bisa dikabulkan Pak, mudah dikabulkan loh. Iya, betul. Nah itu kita saling mengingatkan Pak ya, Iya, saling mengingatkan. sebagai warga yang beragama ya Pak. Betul, Kebetulan kita Islam. betul. Alhamdulillah. Nah, itu doa yang kami dengar di Kampung Susun Bayam. Jadi, tolong si Heru Budi ini tolong jangan terlalu zalim lah, ya kan. Kalau kalian itu tidak suka dengan Anies Baswedan, Iya. tolong jangan dikorbankan warga Warganya. Kampung Susun Bayam, ya kan. Notabene adalah warga Anda sendiri. Warga Anda sendiri. Coba berbuat baiklah, mumpung di akhir masa jabatan Anda ini kan sebetulnya sudah mau berakhir. Siapa tahu seperti tadi Bang Juju bilang, doa orang-orang yang tertindas, yang terzalimi itu langsung kepada Allah, kepada Sang Khalik. Mungkin itu aja Iya. dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.